Nah, kebetulan di salah satu area tertentu kita sedang membangun kawasan industri baru nih. Oke. Nah, kemudian sering Gawe-gawe kita lihat drone pihak ketiga di luar daripada perusahaan kita terbang di area tersebut. Oke. Nah, gimana kira-kira prosedur? Apakah kami bisa memiliki anti drone dan bagaimana secara hukumnya gitu? Mungkin bisa dibantu dulu, Cap. Oke, Om Parmenggotan ya. Iya, Siap. benar Om. Silakan digunakan untuk saat ini. Jadi belum ada restricted yang spesifik ya terkait penggunaan anti drone sebenarnya. Jadi kalau memang itu diperlukan terkait fasilitas pribadi dan memang perusahaan memang butuhkan, nggak ada masalah sih. Jadi memang eh, saya bisa bilang belum ada pembatasan apapun. Jadi kita beli online pun sekarang bisa ya. Jadi kasar seperti itu. Tapi kalau emang itu mau menggunakan untuk jadi tadi karena nggak ada pembatasannya isunya jadi banyak ya melebar ya. Jadi anti drone itu bisa digunakan untuk yang baik dan bisa untuk yang jahat juga ya. Bisa kita menjatuhkan drone-drone yang liar iseng atau ya drone yang baik ya kita jatuhkan juga karena mungkin banyak faktor ya. Mungkin memang pengen iseng atau memang buat melakukan kejahatan. Nah, tapi itu belum ada larangan spesifiknya penggunaan anti drone. Polisian pun sedang kayaknya masih ada isu tapi belum mendevelop apa-apa lah. Jadi untuk saat ini saya bisa jawab peraturannya belum ada di kami aja belum ada detailnya. Tapi maksud saya kalau terkait peraturan di pengadaan impor terbatas bisa jadi ya, bisa ada ya, bisa ya. Tapi setahu saya belum karena kebetulan saya sempat training bersama kawan-kawan polisi, ada BIM dan sebagainya di Semarang di sana. Katanya membahas anti drone dan para teknologi drone, teknologi terkait drone lah apapun itu. Sekarang memang dipantau dalam tanda kutip ya, dipantau tapi memang aturannya belum clear. Jadi kalau memang masih bisa digunakan, menurut saya sih gunakan saja untuk kepentingan pribadi ya. Dan ya saya confident ya Om melakukannya, perusahaannya melakukan emang untuk itikat baik ya. Jadi ya silakan aja sih Om. Belum ada peraturan spesifik terkait penggunaan anti drone sampai saat ini ya. Di bagian Kementerian Perhubungan dan di beberapa instansi, tapi saya nggak tahu ada updatean di bagian entah bea cukai atau perdagangan gitu ya, ekspor impor. Nah itu mungkin ada satu hal yang bukan wilayah saya sih, saya tidak bisa menjawab detail untuk itu. Gitu sih. Ah, berarti begini ya Om, kurang lebih kalau yang saya tangkap, kalau misalnya suatu saat memang kita sudah membeli anti drone, kemudian ada drone yang memang drone liar kita sebut, yang terbang di sana dan kita mungkin jammer, apakah ada aturan hukum yang nanti mempenalti kita ya? Halo? Nah, kalau dari sisi saya bisa jawab hanya dari wilayah saya. Halo, halo, Iya, halo Pak. iya kedengaran Kek. Halo? ditunggu ya Om Palo kelihatannya nge-lag nih. Ya, Om saya ya. hanya bisa menjawab dari sisi saya ya. Oke, oke. Bentar, bentar, bentar. Om. Coba saya ganti wifi bentar. Lag ya Om ya? Iya, udah jelas sih suaranya Om. Aman Om. Jelas kah? Cek, cek. Iya, Aman Satu. aman Om aman. Sorry. aman. Ngelek lagi. Ini udah di jammer ini Om, pakai anti drone tadi. Lag bisa jadi. Jadi oke nih ya. Iya, iya. Cek satu, dua, tiga. Selesaikan. Halo, halo. Lag ya Om ya? Nah, Aman Om saya aman coba Pak. aman aman. Aman ya, oh, aman ya, aman ya. Jadi saya hanya bisa menjawab dari ranah peraturan saya ya, walaupun mungkin saya beberapa paham lah. Jadi tapi saya nggak bisa keluar dari konteks peraturan perhubungannya. Jadi dari kami tadi saya ulang, kami nggak ada peraturan terkait penggunaan anti drone. Itu bagi kami sendiri aja belum ada penggunaannya, tapi by prosedur SOP-nya kami nggak punya. Nah,
harap jangan di mix misalnya Om menggunakan anti drone buat orang luar terus ya orang yang nuntut. Nah, itu beda ya. Itu bukan ranah penerbangan ya kan? Jadi harus dipahamin, oh ada drone nih, saya tembak terus drone-nya metris nih, jatuh miliaran. Terus Om dituntut gara-gara ya main jatuhin aja. Itu kan bukan faktor penerbangan lagi ya. Itu ada faktor lain yang mungkin di luar kewenangan kami nih sebagai Kementerian Perhubungan. Misalnya apalagi dia ternyata punya izin Om. Itu berbeda. Apalagi itu uncontrolled airspace. Apalagi wilayah itu nggak ada deklarasi itu ada misalnya persetujuan apa mesti izin atau tidak. Ini kan konteksnya yang lebih sederhana adalah Om Palo izin nge-lag Om. Kena chamber Om. Bali walaupun itu kontrol tapi di hotelnya ini ya pakai ini. Om, bentar Om. Pakai handphone aja kali. Coba saya cek handphone. Mungkin kamera udah bisa lihat di sini OBS. Saya mau tampilkan di sana nggak mau dia. Nggak bisa juga dia. Om Densius ditunggu sebentar ya. Ini jaringannya kayak Pak Andreas. Masih berusaha masuk lagi, Pak. Mic-nya belum. Cek Ya Udah aman Om, punya. aman. cek ya sekarang ya. Aduh, Oke. sorry ini ya kita ganti handphone dulu. Oke, coba saya matikan aja. Jadi menurut saya bedakan saya menjawab dari peraturan sipil ya, penerbangan sipil ya. Jadi saya kasih contoh tadi, kita di Bali mungkin ada daerah uncontrolled airspace, tapi di situ ada fasilitas hotel yang fasilitas dia yang ditulis larangan tidak boleh menerbangkan drone. Ya etiknya adalah kita tidak boleh jangan menerbangkan drone di sana, karena tadi ada faktor lain yang di bagan tadi safety, ada privacy ya, security dan lain-lain. Nah, yang kalau diomongkan itu terkait security, privacy dan sebagainya itu bukan ranahnya Kementerian Perhubungan. Jadi yang kami concern sekarang ya, maksudnya yang saya omongkan ini itu terkait safety isunya. Jadi kalau ada drone yang masuk ke wilayah Om, terus ya Om jammer, itu sebenarnya bukan langsung ke ranah Kementerian Perhubungan. Sebenarnya ya, itu kan ranah tadi di luar safety tadi ya, yang kami concern kembali lagi ground risk class, air risk class. Nah itu sama kayak tadi saya bilang, kalau kita terbangin di hotel di apartemen suatu Jakarta, walaupun kita dapat izin kan itu tetap butuh izin mereka kan. Jadi bisa itu menjadi hak dari Om untuk menjammer, tapi saya sih kembali ke mungkin konteksnya jammernya apa, kalau bisa dicari orangnya dulu. Ini saya coba beretik dulu ya. Kalau memang dia ranahnya dalam pengen ngambil data-data lapangan perusahaan kita, itu bisa dituntut dong. Itu hasilnya tapi kalau dia memang mungkin tanpa sengaja masuk, kemudian kita jam terjatuh drone-nya, dia tuntut, mungkin ya bisa dikomunikasikan kan ya.
Jadi itu sih. Jadi saya menjawab dari sisi Kementerian Perhubungan yang kami fokuskan dari safety issue, oke? Nah, safety itu tadi di bagannya harusnya clear ya. People on the ground, other aspect user sama critical infrastructure. Di luar itu faktor security, faktor environmental, faktor critical apa namanya? Privacy itu di luar dari apa yang kita omongkan di training ini. Jadi kembali lagi kalau memang perusahaan Om mau menggunakan anti drone untuk melindungi aset itu masih diperbolehkan Om, gitu loh. Jadi atas dasar itu. Tapi kalau menuntut ke maksudnya perizinan itu ke kami itu boleh atau tidak itu bukan ranahnya kami gitu loh. Jadi kami pun sendiri penggunaan anti drone itu belum ada spesifik penggunaannya. Tapi tadi saya juga nggak mendalami anti drone karena fokus kami masih di perdronan. Tapi kalau memang itu kayaknya emang ada rencana dibatasin penggunaan anti drone karena memang itu teknologi terbatas ya dan bisa membahayakan. Nah itu faktor lain yang mungkin saya harus konfirmasi ke pihak-pihak terkait. Karena tadi saya bilang saya sempat training dengan kawan-kawan bea cukai, BIN dan sebagainya terkait teknologi drone yang akan digunakan untuk terorisme ya. Jadi agak berat itunya materinya. Tapi salah satu yang menjadi isu ya penggunaan anti drone bisa digunakan oleh yang jahat sama yang baik gitu sih Om. Tapi kalau untuk jawaban Om itu bisa sekarang bisa digunakan Om, nggak masalah sebenarnya. Karena itu right-nya Om untuk melindungi aset perusahaan gitu sih. Baik Om, kita lanjut ke Om Fajar ya. Oke, Siap.